so complicated when it hurts. Yo, what's up guys? Dan bertemu lagi bersama Coriolis di MotoGP 24 Karir. Oke, hari ini gap kita dengan Martin tinggal 16 poin. Tinggal beberapa race lagi, musim ini akan berakhir dan mungkinkah Asep bisa membuat sebuah kejutan di akhir musim. Sesi kualifikasi berlangsung dengan cuaca hujan. Namun akhirnya Yamaha yang sekarang di Seri Asia memiliki sebuah kemampuan lebih sehingga di sesi kualifikasi kedua ini Asep berhasil meraih barisan depan yakni start ketiga meskipun terpaksa kalah dari duo Prima Pramac Racing lagi dan lagi. Duo Pramac cukup mendominasi, tapi dengan hasil kualifikasi seperti ini udah bagus banget karena ini menjadi prospek yang bagus untuk kita bisa meraih podium pertama di GP Thailand. Kalau gitu langsung aja menuju ke sesi race untuk mode sprint di GP Thailand. Let's go. Welcome back everyone. We're here again for this Saturday's main event, the sprint race. We're on the starting grid where the lights will soon go out to start the sprint race. Dan guys, apesnya lagi di seri Thailand kali ini cuaca lagi-lagi untuk mode sprint hujan lagi. Tapi nggak masalah karena hasil kualifikasi udah bagus, makanya kita ada sedikit harapan untuk bisa meraih podium nih di GP Thailand di kondisi hujan. Semoga saja tidak ada drama yang menyebabkan balapan kali ini menjadi kacau balau. Let's go. Kali ini Thailand Grand Prix Buriram Circuit, it's on the way. Langsung saja kita battle di posisi pertama. Oh, sepertinya ada rombongan riders yang mengovertake kita di start hari di turn 1. Nampaknya ada crash terjadi, Enea Bastian di crash. Dan oh, red flag terjadi di GP Thailand. What happened? Inilah dia replay atau tayangan ulang kejadian yang ngebuat sesi sprint kali ini menjadi red flag. Nampak jelas Enea crash. Kemudian oh, ternyata ada beberapa riders yang mengalami crash bersamaan, termasuk Enea, kemudian Marco Bezzecchi dan juga riders dari Gresini. Nah, jelasnya bakal red flag karena parah banget. Jadi kapan lebih dari 3 orang crash di satu tikungan yang sama, biasanya bakal langsung dikasih red flag. Otomatis balapan bakal diulang. Oke, kita kembali ke starting grid lagi di sprint race GP Thailand dan Jorge Martin masih start dari pole position. Oke, Marco Bezzecchi diganjar long lap penalty yang mungkin MotoGP Steward melihat kejadian tadi akibat ulah dari Marco Bezzecchi yang mungkin aja. Kalau gitu langsung saja kita mulai sprint race kedua. Semoga tidak terjadi refleks kembali. Here we go guys, come on. Let's go. Dan sekarang di turn 1 nampak jelas 4 Ducati langsung mengasapi. Oke, turn 1 hati-hati. Hati-hati, semoga tidak terjatuh lagi dan aman. Oke guys, mantap banget. Sekarang kita udah masuk di posisi kedua setelah mengovertaking Enea dan juga 2 Ducati Factoria. Oke, entry corner di tikungan ke-3. Kita cukup melebar dan akhirnya Jorge Martin semakin nyaman di posisi pertama dan Enea sempat kita kontak dan akhirnya Asep diberikan sebuah peringatan. Oke, lurusan menuju tikungan ke-4. Entry corner, hati-hati ke fokus Q fighting. Masih mencoba mencari celah kosong dari Enea. Disinilah dia, kita overtaking Enea Bastian ini dan kembali side by side dengan Enea di turn ke-5 dan sekarang dia Sigor dengan ke-5. Kita berhasil melepaskan defense dari Enea Bastian ini. Oke, lap pertama akhirnya sudah kita lalu sepanjang setengah lap dan sekarang ini kita masuk di posisi kedua dengan 0,9 gap kepada Jorge Martin. 2 kali peringatan sudah kita dapatkan. Yang pertama akibat kita nge-shortcut, kemudian kontak, dan akhirnya kita ngedapetin 2 kali peringatan teguran dari MotoGP Steward meskipun tidak nampak di HUD sebelah kanan kayak biasanya. Mungkin ini bug yang muncul di GP Thailand dan astaga kita malah melebar. Terlalu late braking, kita melebar hingga sekarang akhirnya di exit corner. Enea datang kembali di first corner. Asep mencoba kembali tapi ternyata masih di defense. Oke, ada ruang, kita masuk kembali mengovertaking dan di exit corner. RHD on. Nice sekali. Akhirnya
Yamaha bisa kembali meskipun Enea masih membayang-bayangi. Oke guys, tikungan ketiga kita melebar kembali, entah kenapa. Apakah breaking point kita kurang pas hingga sekarang kita terpaksa mengalah lagi dari Enea Bastian ini. Tapi tenang saja, kita mencoba slip trim dan kini di entry corner tikungan keempat. Asep masuk mengovertaking Enea Bastian ini dan kembali terjadi battle antara Riders Yamaha melawan Riders dari Prima Racing. Mantan rider Ducati Factory Enea Bastian ini kini tengah berjuang keras membuat sebuah tim order untuk mengalahkan Asep Surasa sebagai rival paling kuat untuk Jorge Martin di musim ini. Lap kedua sedang berlangsung. Race semakin panjang akibat curah hujan semakin lebat, dan apakah di race kali ini Asep Surasa bisa mengejar ketertinggalan waktunya dengan Jorge Martin? Let's see. 2 lap lagi GP Thailand Sprint Race Mode akan segera usai. Bayang-bayang ini yang masih di belakang kita cukup mengancam, dan kita harus fokus kembali agar bisa selamat dari attack Enea Bastian. Sekarang klasemen poin kita dengan Enea masih ada Jorge Martin semakin jauh lagi, yang semula 16 poin menjadi 19 poin. Oke, tikungan 2, tikungan 3, dan sekarang muncul kembali HUD peringatan dari track limit kita. Kayaknya guys, kita nggak akan bisa untuk ngajar Jorge Martin, karena sekarang ini Jorge Martin dia memiliki lap time yang paling kencang di sirkuit. Dengan lap time 1 menit itu masih udah kencang sekali. Kita nggak akan bisa nyusul si Jorge Martin, itu pasti banget. Sementara itu Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia melengkapi 5 besar. Acosta, Binder, Di Gia di 8 besar. Dan sayangnya cuma kita saja wakil dari pabrikan asal Jepang yang bisa fight di barisan depan. Karena jujur ya, gue juga cukup kangen nih, rindu sama masa-masa dulu ketika pabrikan Jepang masih sering fight di barisan depan. Seakan zaman tuh pasti ada perubahan, era pasti ada perubahan, dan sekarang pun pabrikan asal Itali, asal Eropa itu benar-benar mendominasi banget dan sangat sulit buat kita imbangin. Bahkan sekelas Jorge Martin pun dari awal musim itu emang susah banget buat kita kejar. Dan baru akhir-akhir balapan ini kita udah mulai bisa kembali fight, dan sekarang tinggal 19 poin dari Jorge Martin sebagai puncak klasemen atau sebagai klasemen leader sementara waktu. Untuk Enea Bastian ini kayaknya udah nggak akan bisa ngejar kita, karena sekarang Enea cukup bapuk. Misalkan di battling sama si Asep Surasa. Pecco Bagnaia sebagai Factory Rider sementara malu, karena dia sebagai rider utama Rider Factory malah nggak bisa buat bersaing di barisan depan. Sekelas ngelahin Enea pun nggak bisa. Dia paling mentok-mentok di posisi keempat, kelima, dan ya mungkin beberapa kali meraih kemenangan, tapi tidak sedominasi, tidak semendominasi, tidak sekonsisten sosoknya Jorge Martin. Ya mungkin nanti di next season itu ada kemungkinan semua akan bisa kembali bersaing di barisan depan. Prediksi ya, kalau misalkan nanti di next season siapa yang bakal bersaing kembali, siapa sih? Gue bakal pilih yang pertama Jorge Martin, kemudian Enea lagi-lagi, dan juga Pecco Bagnaia, dan juga si Asep kembali. Tapi tidak menutup kemungkinan ada riders lain yang bakal bisa bersaing di barisan depan. Misalkan dia pindah ke Ducati seperti Fabio Quartararo. Di awal musim mungkin dia emang kayak terseok-seok, tapi di akhir musim ini Fabio Quartararo udah mulai bisa bangkit buktikan diri. Bahkan kerap kali Fabio Quartararo finish di depan dari sosoknya Pecco Bagnaia. Oke guys, last corner Sprint Race Thailand GP akhirnya sudah usai, dan Asep Surasa masuk di tempat kedua setelah mengalahkan Enea Bastian ini di GP Thailand kali ini. Jorge Martin menjadi satu-satunya riders yang tembus di lap time 1:3:78:69. Gila, gokil. Yang lainnya 1:38. Tapi tidak mengapa, yang penting
si Asep masih bisa finish di zona podium. Alex Marquez, Alex Rins, Joan Mir finish 3 terakhir. Oke guys, di klasemen kita bakal cek dulu dan seperti di prediksi tadi kita masih di posisi kedua dengan jarak 19 poin dari si Jorge Martin, yang berarti kita semakin menjauh dari Jorge Martin. Tapi ingat masih ada main race event di GP Thailand yang sekiranya Asep masih bisa kembali untuk bersaing di barisan depan lagi, dan semoga aja cuacanya bisa terang benderang, amin. Kalau gitu langsung aja menuju ke sesi race di MotoGP Thailand di sirkuit Buriram. Let's go. Three rides on the podium competing again on this magnificent circuit. Here we go guys, tibalah kita di sesi main race untuk GP Thailand. Oke, sekarang suhu truknya 39 derajat dan pastinya gue bakal coba pakai kompon yang depan soft aja, belakang medium, karena gue rasa itu udah cukup banget buat di MotoGP 24 jika suhunya tidak melebihi 40 derajat. Oke, langsung saja kita mulai. Oke semua, dan inilah dia untuk sesi race kelas MotoGP Thailand Grand Prix Buriram Circuit. It's on the way, dan langsung saja kita full gas menuju turn 1. Kita overtaking Francesco. Oke, stay in the line, dan kini kita defend langsung serang dari Pecco Bagnaia. Kemudian ternyata Fabio control crash. Apakah bakal red flag? Dan sepertinya tidak, sama sekali masih aman. Saat ini cuaca cerah sangat ngebantu banget buat kita ngelakuin late braking agar bisa menempel rival kita. Saat ini Jorge Martin akan menjadi mangsa baru kita nih sebelum tikungan keempat. Let's see apakah Surasep bisa menyusul Martin di sini dan peringatan kita dapatkan. Dan Marco Bezzecchi long lap penalty. Oke, kita overtaking. Oh, belum bisa. Cukup sempit celah yang akan kita masuki dari Jorge Martin. Sabar dulu, santai dulu. Entry corner kembali di tikungan kelima. Kita masih menempel lagi dari Jorge Martin step by step. Come on. Oke, ini dia momentum langsung kita overtaking. Oh, masih belum bisa ternyata karena Jorge Martin masih mampu mendefense kita, dan akhirnya kita malah keluar di area terlimit dan akhirnya mendapatkan 2 peringatan langsung. Oke, entry corner menuju tikungan ke-9. Masih menempel Jorge Martin. Hati-hati jangan sampai ada collision. Kemudian last sector overtaking dari Pecco Bagnaia. Francesco mengovertake di last sector, sangat mengejutkan. Pecco Bagnaia menyerang kita. Kemudian di last goal kita overtake kembali Francesco Bagnaia. Kita block pass, nice. Akhirnya Yamaha kembali masuk di barisan kedua. Namun gap dengan Martin sudah menjauh. Apakah Pecco Bagnaia memang juga memiliki rasa sengaja untuk menahan kita di sini? Mungkin saja. Dan so far nih ya, ini selama di antara 1 hingga pembalap nomor ke-8 nih, hanya kita saja nih. Sementara yang diberikan peringatan dari MotoGP Stewart. Gara-gara, Martin melebar guys. Oke, ada peluang nih, Jorge Martin melebar. Sekarang gapnya makin rapat lagi. Oke, namun Pecco Bagnaia juga cukup mengancam untuk barisan atau posisi kedua kita. Intinya kita harus menjaga sembari ngejar Jorge Martin. Oke, entry corner, dan saat ini kita sehabis lap braking langsung menempel Jorge Martin. Oke, kita masuk overtaking dan akhirnya Surasep mengovertaking Jorge Martin di tikungan ke-5 hingga di tikungan ke-6. Kita kembali ngebuat ruang dan Jorge Martin ternyata tidak memberikan suatu serangan balik sehingga Asep saat ini aman nih di posisi pertama. Oke, ini udah mulai kerasa nyaman. Gue rasa kalau udah balapan kering di Asia lagi pasti kita bakal kenceng banget cuy. Nggak tahu kenapa, beda banget sama di seri Eropa. Apakah ini merupakan ciri khas dari MotoGP 24 yang lebih mengkhususkan negara Asia akan didominasi oleh motor asal Asia juga. Dan yellow flag berkibar. Siapa yang crash? Let's see guys. Oke, last corner. Aduh, ngelebar cuy, astaga. Oke, sekarang ini Marco Bezzecchi keluar. Guys, ini gue masih bingung. Marco Bezzecchi tadi habis kena teguran dan dia langsung dihukum long lap penalti. Nah, sekarang Bezzecchi itu crash. Ini kayak deja vu. Gue merasa kayak ini momen yang pernah terjadi di race sebelumnya. Kalau nggak salah Marc Marquez ya, dia sempat diganjar long lap penalti, kemudian dia crash. Ini mirip sih sama kejadian di beberapa race sebelumnya. Gue lupa di mana kejadiannya, tapi jelas ini kayak pernah gue rasakan momen seperti ini. Oke, dan sekarang kembali ke lintasan.
Gap dengan Martin. Oh, Pecco Bagnaia mengovertake Jorge Martin. Gila. Francesco Bagnaia gue bakal ngeganggu Jorge Martin juga. Ini malah gue ngerasa si Pecco Bagnaia posisinya itu sama kayak Dani Pedrosa di tahun 2015. Gak ada yang dia bela, tapi dia lebih fokus kepada kemenangan saja sehingga dia, aduh malah guys, track limit lagi, ya ampun, sorry. Jadi kayak berasa si Pecco ini emang murni netral dan dia ingin meraih kemenangan. Awalnya sih gue pikir dia akan ngebantu kita sebagai kemungkinan dia akan menjadi rekan tim kita misalkan kita gabung sama Yamaha, tapi ya tidak menutup kemungkinan hal yang seperti gue bilang tadi bakal terjadi, seperti Pecco Bagnaia kan netral dan dia akan fokus meraih kemenangan karena bisa dibilang selama musim ini berlangsung yang namanya Francesco Bagnaia jarang banget meraih kemenangan jika dibandingin sama Jorge Martin dan juga si Asep Surasev. Dan sekarang Francesco Bagnaia masih di posisi kedua. Ini cara nggak langsung Pecco Bagnaia jatuhnya ngebantu kita juga karena sekarang ini selisih poin kita di klasemen tinggal 10 poin dari Jorge Martin. Gila, gokil kan? Gue rasa ini akan menjadi hal yang mempermudah kita untuk mencuri titel juara dunia dari Jorge Martin. Ini keren sekali. Dan sekarang gue malah lebih ke ke pihaknya Pecco Bagnaia karena dengan ini titel juara akan bisa mudah kita raih. Ya semoga aja di next race di Sepang sama di Valencia kita bisa melihat kembali Pecco Bagnaia itu seperti ini, mengganggu Jorge Martin sehingga mempermudah kita menjadi juara dunia. Tapi ya let's see aja apa yang akan terjadi di beberapa lap selanjutnya karena biasanya di sebelah itu bakal banyak banget kejutan yang gak akan kita sangka-sangka akan terjadi. Misal ada seseorang yang crash dan atau mungkin sebaliknya ada pemenang baru. Pokoknya bakal banyak banget kejadian yang gak akan kita sangka-sangka. Dan saat ini gap dengan Pecco Bagnaia semakin rapat. Ini gue rasa Pecco Bagnaia gak akan tinggal dia melihat kita di posisi pertama. Gue rasa dia masalahnya fokus buat mencuri kemenangan nih di seri Thailand. Tapi ya kita bakal paksakan aja, semoga aja bisa ngalahin Pecco Bagnaia di sini. Come on guys. Menuju lap kelima, Ducati, Yamaha, ketiga Pramac, First Corner, Gear 2, bersiap-siap, oke, RHD on, langsung saja kita mencoba slip rim, kita ambil sebelah kiri, kemudian bersiap-siap mengovertaking, hati-hati, oke kita ambil dari outside line, hati-hati, entry kembali dan Pecco melebar, dia ngebuat sebuah mistake dan kini akhirnya Surasev bersama Yamaha masuk kembali. Namun di exit corner nampak jelas Francesco kencang sekali. Kemudian kita overtake kembali Pecco di entry corner tikungan keempat. Namun Pecco Bagnaia mampu menutup serangan kita. Gila, cerdas banget kayaknya Pecco Bagnaia. Kemudian tikungan kelima, Francesco masih mencoba untuk memblocking racing line kita. Oke, masih menempel, hati-hati. Ada ruang lagi kita overtaking Pecco dan akhirnya Surasev kembali di posisi pertama. Tapi jangan senang dulu karena hingga sekarang ini serangannya Pecco masih benar-benar mengancam banget tempat pertama dari si Asep Surasev. Kayaknya kita fokus saja sembari menjaga agar Francesco tidak sampai menang di sini. Oke, lap kelima akan segera berakhir. Kompon soft depan di cuaca 39 derajat di Thailand ini cukup bagus. Tidak tergerus banget, masih aman. Jadi so far hingga sekarang kita masih klop dengan kompon seperti ini, soft medium. Fernandes, Oliveira diinvestigasi dan sekarang kembali ke lintasan. Gap dengan Bagnaia semakin menjauh, sekarang setengah detik gap dengan Francesco Bagnaia. Bismillah, semoga bisa nih mereka menangani GP Thailand. Oke, tikungan 3. Marco Bezzecchi menjadi satu-satunya pembalap yang crash dan dia out of the race. Sehabis dia diganjar LLP, kemudian sekarang malah crash dan out of the race. Kemudian entry corner, masih Pecco di belakang kita. Di sini tuh Pecco Bagnaia kenceng banget kalau dia keluar dari tikungan ketiga. Di tikungan hairpin setelah lurusan panjang. Nah itu biasa dia kenceng banget. Tapi di beberapa sektor lainnya kita lebih unggul ketimbang mereka. Ketimbang si Pecco Bagnaia. Gue rasa kita akan memanfaatkan di celah-celah tersebut cuy.
agar bisa menang nih di GP Thailand. Oke, entry corner, tikungan ke-9. Lap ke-6 akan segera usai, namun gap dengan Pecco Bagnaia masih cukup rapat. Hati-hati, fokus ke fighting dan Surasep membuat kesalahan sehingga sekarang Pecco Bagnaia meng-overtaking. Oke, last corner akan mencoba kembali meng-overtaking Pecco. Saat lagi di lap ke-7, apakah bisa? Kemudian duel final lap di Thailand Grand Prix akan segera kita mulai. Kita overtaking Pecco dari outside London masih belum bisa. Turn 1 kita mulai bersangkan kembali ke racing line dan kini RHD on. Kita mencoba slipstream. Kita overtake Pecco Bagnaia dan kini di turn ketiga akhirnya Surasep berhasil kembali mengasapi Francesco Bagnaia. Luar biasa, tikungan 3 Pecco melebar. Atau mungkin dia sengaja mencari akselerasi yang bagus ketika keluar tikungan. Dan sekarang Pecco masih di belakang. Dia mulai menyusul, hati-hati. Entry gun tikungan keempat. Kita mencoba light braking lagi. Oke, gear 3, stay in the line. Kemudian full gas kembali. Masih Pecco di belakang. Tikungan 5, kita cukup melebar. Kembali ke racing kembali. Dan sekarang di tikungan ke-6. Kita fokus ke fighting. Sektor 3, lap terakhir. Kita masih aman, cukup aman hingga sekarang. Tikungan ke-8. Masih aman dari Pecco Bagnaia. Oke guys, come on. Satu sektor lagi. Kita harus bertahan dari serangan Pecco Bagnaia. Last sektor, last lap. Full gas kembali, back straight. Menuju last corner. Ini kita early braking. Hati-hati. Dan sekarang momentumnya menuju finish line akhirnya. Surasep meraih kemenangan di GP Thailand dan akhirnya kita bisa ngepangkas gap dengan Jorge Martin hingga sekarang menjadi 10 poin saja. Luar biasa. Oke, 2 race lagi nih guys ya di seri Sepang sama Valencia akan menjadi seri yang sangat krusial bagi Asep Surasep dan juga bagi Jorge Martin. By the way, thank you buat Pecco Bagnaia yang udah ngebantu mempersempit gap antara kita dengan Jorge Martin. Marco Bezzecchi out of the race. Johan Zarco menjadi fastest lap. Tapi sayangnya dia nggak bisa fight di barisan depan. Oke, di klasemen Enea Bastian ini keluar dari persaingan musim ini dan menyisakan 2 rider saja yang memiliki peluang untuk bisa memperebutkan titel juara dunia musim ini, yakni Jorge Martin dan juga si Asep Surasep. 2 race sedang menjadi race yang paling krusial besok ini. Semoga di depan kita memiliki cuaca yang cerah dan bisa fight di barisan depan. Dan saat ini di 5 besar gak ada perubahan di klasemen tim. Hanya saja Gas-Gas dan juga Aprilia yang bertukar posisi di urutan 6 juga 7. Gak ada perubahan dan oke guys, langsung aja kita berselebrasi untuk kemenangan kita di Thailand GP dan semoga di 2 race terakhir Surasep bisa meraih kemenangan dan tidak ngebuat mistake lagi, semoga saja. Jadi oke semua, kalau gitu masih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.